Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibda Mas'ulia dengan NIM A231230034. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait laporan proyek 1 perencanaan dana pendidikan anak dengan anuitas biasa pada mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya sebutkan namanya Ibu Sarah Rafika Nur Khalilah Sukri SPD MPD. Nah, proyek ini disusun oleh kelompok saya yang beranggotakan Sri Mulyani Korompot, Ibda Mas'uliyah, Nur Darniati, Eka Novitasari, Anissa Zahra, dan Zesika Wulandari. Nah, pada proyek ini memiliki latar belakang, yaitu perencanaan dana pendidikan penting dilakukan agar biaya pendidikan anak di masa depan dapat terpenuhi tanpa memberatkan keuangan keluarga. Karena adanya inflasi dan kenaikan biaya pendidikan, menabung secara sistematis dengan menggunakan instrumen bunga atau anuitas menjadi pilihan yang praktis. Nah, dengan latar belakang yang ada ini dapat dirumuskan masalah. Ada beberapa masalahnya, yaitu masalah pertama, berapa besar setoran bulanan yang diperlukan untuk mencapai target dana pendidikan jika target dananya itu sebesar 120 juta dengan kurun waktu selama 10 tahun. Kemudian, bagaimana pengaruh perubahan suku bunga terhadap besaran setoran bulanan. Kemudian, apakah target dana pendidikan tersebut realistis dengan pendapatan rata-rata keluarga Indonesia. Nah, dasar teorinya yaitu definisi anuitas biasa. Anuitas secara definisi diartikan sebagai rangkaian penerimaan dan pembayaran yang nilainya sama besar dalam beberapa periode. Anuitas juga didefinisikan sebagai arus kas yang diterima atau dikeluarkan dengan jumlah yang sama dalam kurun waktu tertentu. Jadi nanti di sini kita akan mencari berapa jumlah yang akan kita bayar dalam kurun waktu 10 tahun untuk mencapai 120 juta, yaitu target yang kita punya. Nah, kemudian rumus yang digunakan kali ini yaitu rumus future value anuitas biasa dengan bunyi rumus yaitu R sama dengan FV kali I dibagi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurang 1 dengan keterangan bahwa R ini adalah setoran tabungan per bulan yang ingin kita cari tadi. Kemudian FV itu future value atau nilai masa depan tujuannya kita, yaitu 120 juta. Kemudian tingkat bunga per periode. Tingkat bunga per periode ini nanti akan ditentukan berapa kira-kira bunga atau diskon yang kita dapatkan nih untuk menabung nantinya. Terus jumlah periode ini yaitu berapa lama jangka periodenya. Tadi kita memilih dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, kita asumsikan, kita masukkan dananya, yaitu target dana pendidikannya kita adalah 120 juta dalam jangka waktu menabung 10 tahun dengan suku tabungan atau suku bunga tabungan pendidikan yaitu sebesar 7% per tahun. Ini menurut BSI 2024. Nah, kemudian dengan hal ini kita asumsikan suku bunganya ini 7% ini suku bunganya tetap selama 10 tahun. Kemudian setoran ini dilakukan secara konsisten setiap bulannya. Kemudian tidak ada penarikan dana selama periode menabung. Dalam artian kita hanya menabung terus-menerus tanpa ada mungkin teman-teman tiba-tiba saya mau ambil dulu tabunganku, nanti saja baru saya tabung double. Tidak ada seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian ada biaya administrasi dan pajak, pada kali ini kita abaikan saja dulu. Nah, kita masuk ke perhitungannya secara manual. Dengan target dana pendidikan tadi yaitu 120 juta, dalam jangka waktu menabungnya itu kita dalam kurun 10 tahun. Nah, 10 tahun ini teman-teman dalam 1 tahun itu kita kalikan
12 bulan, otomatis kita dapat berapa bulan dalam 10 tahun, yaitu kita dapat 10 dikali 12 sebanyak 120 bulan. Nah, kemudian suku bunganya, kita cari suku bunganya atau I-nya, yaitu tadi kita ketahui dia sebesar 7% per tahun. Nah, 7% ini, maaf, 7% ini 7 dibagi 100 yaitu 0,07, kemudian dibagi lagi dengan berapa jangka waktunya, yaitu 120 bulan. Nah, 0,07 kita bagi dengan 120 bulan. Nah, kemudian kita mencari, di sini kita mencari berapa sih setoran per bulannya. Nah, kita masukkan nilainya 120 juta dikali dengan suku bunga yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 0,00583333 dibagi 1 ditambah 0,00583333 dipangkatkan dengan lama atau jangka waktu kita menabung, yaitu 120 bulan dikurang 1. Nah, kemudian sehingga hasil akhirnya kita dapatkan bahwa setoran per bulan kita itu sebesar Rp693.302. Nah, setoran ini diperlukan untuk mencapai target dana pendidikan tadi, yaitu sebesar 120 juta dalam jangka waktu 10 tahun, teman-teman, dengan bunga sebesar 7%. Nah, total setorannya ini yang kita keluarkan, cara mencari total setorannya bagaimana? Total setoran bulanan yang kita punya, kita kalikan dengan berapa lama kita menyetor, teman-teman. Karena tadi dibilang ini setoran bulanan, maka kita kalikan dengan bulan juga. Dalam 10 tahun itu berapa bulan? Didapatkan tadi 120 bulan, maka kita kalikan Rp693.302, kita kalikan dengan 120 bulan, kita dapatkan total setoran yang kita keluarkan, yaitu sebesar Rp89.196.210. Nah, sedangkan berapa kira-kira bunganya, teman-teman, dari total setoran yang kita keluarkan ini? Nah, cara mencari total bunga yang kita dapatkan selama kurun waktu 10 tahun ini yaitu dengan cara total target dana tadi 120 juta kita kurangi dengan total setoran yang kita miliki, sehingga hasil akhirnya kita mendapatkan bahwa total bunga yaitu Rp38.803.790. Nah, ini untuk setorannya sebesar 120 juta, kurun waktunya 10 tahun, dan bunganya 7%. Kemudian bagaimana seandainya, kita andaikan nih teman-teman, seandainya jika suku bunganya turun nih menjadi 6% per tahun, berapakah setorannya? Nah, 6% per tahun, maka kita kembali lagi ke rumusnya tadi, teman-teman, maka kita ubah di sini. Nah, ini kita ubah bagian suku bunganya, kita masukkan 6% per tahun, berarti 0,06. 0,06 kita bagikan lagi dengan 120 bulan, kita dapatkan 0,005, atau teman-teman boleh lihat sendiri menggunakan kalkulator masing-masing. Nah, itu kalau kita kalikan dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan setoran bulanan itu sebesar Rp732.076. Jadi setoran yang kita perlukan itu naik, teman-teman, jika bunga yang kita dapatkan itu kurang dari 7% tadi. Misal kita 7% kan, kita kemudian misalnya bunganya menjadi 6%, maka kita menyetor atau harus menyetor itu lebih besar dari sebelumnya. Nah, kemudian kita andaikan lagi. Kita buat pengandaian kedua, bagaimana jika jangka waktunya yang diperpendek, namun persenannya itu tetap 7% dia per tahun. Nah, kita perpendek jangka waktunya itu menjadi 8 tahun. Berapakah setoran bulanannya atau bagaimana cara menghitung setoran bulanannya? Kita ganti di bagian rumusnya tadi, teman-teman. Nah, jangka waktu menabungnya kita ganti. Jangka waktu menabungnya itu 8 tahun. 8 dikali
12, teman-teman bisa cari sendiri menggunakan kalkulator, hingga mendapatkan hasil akhirnya bahwa dalam per bulan, jika misalnya teman-teman itu jangka waktunya 8 tahun dengan tujuan yang sama yaitu 120 juta dengan persenan yang sama juga yaitu 7%, maka kira-kira teman-teman itu harus menabung dalam satu bulan sebesar Rp1.012.450. Jadi naik teman-teman jika jangka waktunya diperpendek. Nah, kemudian menjawab rumusan masalahnya apakah layak jika sebesar ini tujuannya dan sebesar ini bunganya, mengacu pada data BPS 2023, pengeluaran rata-rata keluarga Indonesia itu berkisar 5-8 juta per bulan, teman-teman. Setoran bulanannya sekitar Rp693.302 dengan kisaran 9-14% dari pengeluaran masih dalam batas wajar untuk alokasi dana pendidikan dan dapat dianggap sebagai strategi finansial yang sehat. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil perhitungannya menggunakan konsep ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai target dana pendidikan sebesar 120 juta dalam jangka waktu 10 tahun itu dengan suku bunga 7% per tahun, kita perlukan setorannya sebesar Rp693.302. Kemudian kita dapatkan juga tadi bagaimana jika dia 6%, bagaimana jika dia 8 tahun. Nah, berdasarkan analisis yang dilakukan, disarankan untuk memulai perencanaan dana pendidikan sejak dini agar efek compounding dapat dimanfaatkan secara maksimal. Alokasi dana sekitar 10-15% dari pendapatan bulanan merupakan proporsi yang wajar untuk tujuan pendidikan anak. Jadi untuk teman-teman yang berkeinginan untuk saya mau nabung nih untuk dana pendidikanku kemudian hari gitu, ini boleh digunakan menggunakan obligasi atau menggunakan reksadana pendidikan. Kebetulan saya juga sudah menggunakan reksadana melalui aplikasi Bibit. Jadi teman-teman yang tertarik boleh dicoba. Sekian saja penjelasan atau pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.